Shalom semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Saya percaya bukan kebetulan kalau kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hadir pada hari ini. Amin. Kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Semua anak-Mu yang datang penuh dengan kerinduan untuk diberkati. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Engkau tahu. Hamba tidak mampu, tidak sanggup kalau bukan urapan dari Roh Kudus yang turun ke atas hamba. Mari Roh Kudus ambil alih ruangan ini. Kuasai setiap hati dan pikiran yang hadir. Sehingga semuanya diberkati, semuanya merasakan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saudaraku sekalian, 3 hari yang lalu kita baru merayakan hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara menyadari nggak bahwa semua agama, nabi siapapun, tidak ada satupun yang merayakan hari-hari begini. Hanya Yesus Kristus yang hari kelahirannya dirayakan, hari kematiannya diperingati, hari kebangkitannya dan hari kenaikannya diperingati. Hanya satu-satunya yaitu Allah kita Yesus Kristus yang merayakan setiap hari yang bersejarah. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar. Suaranya mah biasa-biasa saja. Allah kita Allah yang luar. Nah itu. Saudaraku sekalian. Kenapa Yesus naik ke surga? Kenapa Yesus bukannya naik jalan-jalan kemana saja? Kenapa harus ke surga? Lihat, kita lihat bersama. Ya tolong bukakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Kita lihat bersama apa yang dikatakan oleh firman Allah. Coba saya rindu mengajak semuanya baca bersama. 1, 2, 3. Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Hanya siapa? Hanya Yesus. Kenapa Yesus bisa naik ke surga? Karena dia dari surga dan kembali ke surga. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Kalau kita yang ke surga, maka kita sudah mati. Kita bisa masuk surga karena Allah kita, Yesus Kristus, yang menyediakan tempat bagi kita. Saya katakan, Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Lalu sesudah dia naik ke surga, dia kirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus turun ke bumi, turun di tengah-tengah kita, menyiapkan saudara dan saya untuk surga. Kita dipersiapkan agar kita layak, kita berkenan, kita memenuhi standar dari Allah. Kita memenuhi syarat yang Allah inginkan agar kita bisa masuk surga. Untuk itu Allah Roh Kudus diturunkan, mempersiapkan setiap kita untuk naik ke dalam surga. Amin. Allah kita sungguh luar biasa. Bukan hanya dia membuktikan dia dari surga. Bukan hanya itu. Tapi dia membuktikan dia Allah yang hidup. Saudara mau lihat buktinya? 3 hari lalu kita baru merayakan kenaikan Yesus. Membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Tapi Yesus bukan hanya bangkit dari kuburnya, bangkit langsung dia menghilang. Sembunyi, nyumput kata orang Sunda. Nyumput, sembunyi dan tidak memperlihatkan diri. Bukan. Yesus tidak menyembunyikan diri. Yesus tidak menghilang. Tapi selama berapa hari? Selama berapa hari dia memperlihatkan
murid-murid dan semua orang, kita buka Kisah Rasul. Kisah Rasul 1 ayat ketiga. Kisah Rasul 1 ayat ketiga kita lihat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Yesus menunjukkan dirinya sesudah kebangkitannya. Dia tidak langsung ke surga, dia tidak menghilang, tidak menyembunyikan diri. Tapi dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia apa? Hidup. Saudara percaya dia hidup? Katakan bahwa ia, hai lemes gitu, belum pada makan ya. Nanti kita makan dimsum ya pulangnya. Bahwa ia, nah gitu dong. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, bukan sekali, tapi berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. 40 hari. Dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dia menampakkan diri kepada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus. Dia memperlihatkan diri kepada murid-muridnya ketika tidak ada Thomas. Kemudian dia memperlihatkan diri lagi di dalam sebuah rumah yang terkunci karena murid-muridnya sedang takut menghadapi orang Yahudi. Kemudian dia menampakkan diri, saudara boleh baca di dalam Korintus, kepada 500 orang. Dia menampakkan diri di tepi danau Tiberias. Dan terakhir dia menampakkan diri waktu naik ke surga seperti Bapak Gembala kita katakan. Dia naik ke surga bukan langsung hilang. Tapi bisa disaksikan pelan-pelan naiknya. Membuktikan Allah kita Allah yang. Sepertinya ada yang ragu-ragu kalau Allahnya hidup. Yesus disaksikan. Dia naik ke surga. Dia bangkit, dia hidup, berulang-ulang dia menampakkan diri kepada orang banyak bahwa dialah Allah yang hidup. Wow, luar biasa Allah kita. Lalu dia tidak berhenti di sini. Sesudah dia naik, dia katakan apa? Lebih berguna aku pergi agar aku mengirimkan penolong, penghibur untuk saudara dan saya. Gunanya apa itu roh penghibur? Gunanya apa itu roh kudus? Gunanya apa? Roh penolong untuk setiap saudara dan saya. Kita tidak pernah dibiarkan yatim. Kita tidak dibiarkan sendiri. Tapi dia kirimkan roh kudus. Agar roh kudus tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam diri kita. Memberikan kita kekuatan. Tanpa roh kudus tidak ada satupun yang bisa hidup. Tanpa roh kudus tidak ada satupun yang memiliki damai sejahtera dan sukacita. Yaitu sudah dibahas oleh gembala kita. Tanpa roh kudus kita ini bukan siapa-siapa. Sepanjang bulan Mei ini kita akan membahas tentang kuasa roh kudus. Ya, dan kita akan lihat satu ayat di mana waktu itu Petrus sesudah Yesus naik. Petrus bertemu dengan Cornelius dan Petrus mengabarkan siapa itu Yesus. Petrus menyatakan bersaksi siapakah itu Yesus. Kita lihat, tolong buka di dalam Kisah Rasul. Ya, tolong buka di dalam Kisah Rasul. Yesus menampakkan diri tadi sudah, kemudian Kisah Rasul 10 ayat 38, saya lupa menyebutkan. Jadi mereka bingung mau ayat mana. Kisah Rasul 10 ayat 38, oke. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia. Dengan apa? Dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh Kudus memiliki kuat kuasa. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus berbuat baik berkeliling dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Nah, ayat ini kita bisa pelajari berapa hal. Yang pertama kita bisa pelajari Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yang kedua kita bisa pelajari bahwa Yesus berjalan berkeliling. Yang ketiga bahwa Yesus sambil berbuat baik. Yang keempat menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Yang kelima
Sebab Allah menyertai dia. 5 yang kita bahas, 5 poin dan pulangnya besok pagi. Nah, yang pertama yang kita mau bahas, yang kita lihat ialah bahwa Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kita tahu bahwa Yesus, dia juga butuh Roh Kudus. Apalagi kita. Waktu Yesus dibaptis, waktu dia dibaptis, dia keluar dari air, maka Roh Kudus turun ke atas dia dengan tanda yaitu burung merpati. Dia diurapi, kemudian dia dibawa ke padang gurun. Ujian di padang gurun atau pencobaan di padang gurun yang pernah saya bahas. Nah, saudaraku sekalian, tapi dikatakan bahwa dia disertai Roh Kudus dengan kuat kuasanya. Artinya Yesus saja butuh Roh Kudus. Apalagi, kok nggak ada yang jawab? Berarti pada kuat nggak perlu Roh Kudus. Yesus saja perlu Roh Kudus, apalagi gitu. Ya. Jadi Yesus saja perlu Roh Kudus, apalagi kita. Apalagi saya. Saya pagi ini mau khotbah di sini. Saudara tahu, mau maju saja saya deg-degan. Tadi malam saja saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya takut. Saya butuh Roh Kudus. Saya berkata, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak bisa khotbah, saya tidak bisa berjalan maju kalau tanpa Roh Kudus besertaku. Amin. Karena Roh Kudus yang ada di dalamku yang memampukan saya untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dan dikatakan oleh kuat kuasanya, kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai Yesus sehingga Yesus bisa berjalan berkeliling. Nah, sudah masuk bagian kedua kan, cepat. Berjalan berkeliling, ya. Sampai di sini berjalan berkeliling. Yesus berjalan berkeliling untuk apa? Untuk mengabarkan kabar sukacita. Untuk memberitakan kerajaan Allah, ya. Dikatakan tadi kita baca bahwa Yesus menampakkan diri dan memberitakan kerajaan Allah. Murid-muridnya masih belum mengerti. Kalau saudara baca waktu Yesus sebelum naik diangkat naik, muridnya masih bertanya begini. Yesus kapan akan memulihkan, membangun, menyatakan menjadi Raja Israel. Kerajaan Israel. Muridnya masih mengharapkan bahwa Yesus memulihkan kerajaan Israel. Tapi yang Yesus mau bukan kerajaan di dunia. Yesus mau kita belajar yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncang. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tertinggi. Jadi jangan sekali-kali kita mencari kerajaan di dunia ini. Carilah kerajaan Allah yang kekal, yang tak tergoncang. Di mana kita nanti akan tinggal. Yaitu di dalam kerajaan Allah. Yesus berjalan berkeliling. Hidupnya singkat. Cuma 33 tahun setengah. Pelayanannya singkat. Dia sesudah dibaptis sampai dia mati di atas kayu salib, kurang lebih dia hanya melayani 3 tahun setengah. Tapi 3 tahun setengah dia maksimalkan pelayanannya. Dia tidak bersantai-santai, tapi dia berjalan, berkeliling, melakukan segala-galanya untuk kebaikan orang banyak. Kita yang sudah berumur, yang sudah hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, apa yang kita lakukan? Yesus 3 tahun setengah bisa menobatkan berapa banyak orang. Bisa memberi makan berapa banyak orang. Bisa memberikan penghiburan kepada berapa banyak orang. Kita, apa yang kita berikan kepada orang-orang? Kita banyaknya mau nuntut bukan memberi. Kita nuntut pengennya menerima bukan memberi. Tapi Yesus mengajar kita memberikan hidupnya untuk semua orang. Jadi kita harus belajar dari Yesus. Jangan berdiam diri. Kita mau belajar berjalan berkeliling memberitakan kabar sukacita. Saudara mau memberitakan kerajaan Allah tidak perlu khotbah di sini. Kalau saudara semua mau khotbah di sini saya yang turun. Pekerjaan saya diambil. Tidak perlu, tapi saudara memberitakan kerajaan Allah. Saudara berkeliling bersaksi, cukup. Di antara keluarga saudara, di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan di rumah, di tempat saudara kerja,
di mana saja saudara berada, saudara bisa menyaksikan siapa Yesus. Itu yang artinya kita berjalan berkeliling memberitakan kabar sukacita kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, kita masuk poin ketiga. Berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Itu yang ketiga. Yesus berjalan berkeliling sambil melakukan berbuat baik. Saya mau kita mengerti dulu. Coba buka Galatia 6. Ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sampai situ dulu. Jadi Allah mengajar kita, Yesus mengajar kita jangan jemu berbuat baik. Berarti berbuat baik itu ada rasa jenuhnya, ada rasa bosannya. Tapi Yesus mengajar kita jangan jemu berbuat baik. Karena kita akan menuai kelak. Kalau kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi bosan. Ya, berbuat baiklah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, tapi saya mau saudara mengerti, berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan. Coba Titus pasal 3. Perhatikan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ya, Yesus sudah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi berbuat baik bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya. Karena belas kasihan-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita berbuat baik bukan karena pengen selamat. Kita berbuat baik karena kita adalah anak Allah. Kita sudah menerima kebaikan Allah. Kita sudah menerima kasih Allah. Maka seharusnya kita yang sudah menerima kasih Bapa, kita mau menyalurkannya. Kita mau membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Kepada sesama kita, biar semua orang merasakan kebaikan Allah. Dan saudara harus ingat, berbuat baik harus dengan tulus. Bukan pengen dipuji. Kalau pengen dipuji, maka kita seperti orang Farisi, munafik. Pengen dilihat orang, pengen dipuji. Tapi kita berbuat baik bukan karena pengen dipuji. Karena kita adalah anak Allah. Kita berbuat baik dengan tulus, tanpa ingin dibalas. Ya, kalau saudara berbuat baik kepada orang yang bisa membalas, maka itu tidak beda dengan orang di luar. Tapi kita mau berbuat baik kepada orang yang tidak dapat membalas kita. Kita mau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Gampang gak? Susah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu gampang. Saya mau berbuat baik misalkan kepada ibu gembala kita gampang. Karena ibu gembala kita baik. Ya, saya mau berbuat baik kepada Pak Alfonso gampang. Karena Pak Alfonso suka traktir saya. Ujungnya jelek ya. Nah, kita mau berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu mudah, gampang. Di luar juga banyak orang yang melakukan itu. Tapi yang susah, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita ialah berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Bisa? Susah, jujur. Kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Orang yang memfitnah kita. Orang yang menyakiti kita. Orang yang bahasa Sunda apa ya? Sudah ditolong malah dipentung katanya. Ya, bahasa Sunda atau bahasa apa enggak tahu. Ya sudah ditolong, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, malah kita ditikam dari belakang, difitnah oleh dia. Tapi Tuhan katakan tetap baik kepada dia, tidak boleh kita melawan, tidak boleh kita membalas karena pembalasan itu hak Tuhan. Jadi orang mau menyakiti
menyakiti kita, orang mau jahat kepada kita, kita tidak boleh berubah. Kita harus tetap. Berarti yang baik cuma 3 orang di sini. Orang jahat kepada kita, orang tidak baik kepada kita, kita harus tetap. Nah itu, kita harus tetap baik. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan atau anak setan. Kalau anak iblis itu maka orang yang jahat dia lawan. Orang tonjok dia tonjok balik. Orang tampar dia tampar kembali. Itu anak iblis. Tapi kalau anak Tuhan, orang tampal pipi kiri, nih kanan, satu lagi. Ada? Kayaknya tidak ada deh. Nah itu yang Tuhan tuntut dari kita. Berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada semua orang kita mau berbuat baik. Itu perintah Tuhan. Gampang gak? Saya katakan sekali lagi, tidak gampang. Tapi itu perintah Tuhan. Jadi saudaraku sekalian jangan gampang tersinggung. Kalau ada yang tidak baik, jangan gampang tersinggung. Katakan, biar kamu jahat, aku tetap baik. Kalau orang yang gampang tersinggung, itu orang yang sombong. Ya, oh tersinggung dengan saudara seiman, apalagi dalam gereja. Ah saya tersinggung sama si A, si B. Pindah deh gereja. Gara-gara tersinggung sama sesama jemaat, gereja disalahin, pindah gereja. Pindah ke gereja yang sono, nanti tersinggung lagi, pindah deh. Akhirnya kayak kutu loncat, pindah terus. Tapi kalau kita anak Allah, kita jangan mau tersinggung. Biarin dia mau jahatin kita, enggak apa-apa, sebab pembalasan itu hak. Ya, kalau saudara tersinggung oleh gembala sidang, oleh pengerja, saudara pindah. Sekarang saya mau bertanya, kalau gembala sidang kita tersinggung sama saudara, apakah gembala harus pindah gereja? Kok gembala pindah gereja, gereja ini siapa yang gantiin? Terus aja digantiin, gembala tersinggung pindah lagi. Tidak ada gembala. Apa saudara pikir gembala sidang kita nggak pernah kesinggung sama saudara dan saya? Pernah, cuman dia nggak mau ngomong. Ngomongnya di belakang. Sorry. Bapak, Ibu gembala juga manusia. Ya. Pendeta juga manusia. Bisa tersinggung. Itu manusia. Tapi saudara coba belajar deh. Kalau ada yang nyinggung, biarin. Yesus saja disinggung orang. Yesus dimaki orang, diludah orang, dipukul orang, dianiaya orang, ditombak, apalagi diludah. Apa Tuhan Yesus balas? Tidak. Tuhan Yesus tidak balas. Apa saudara lebih baik dari Yesus? Katakan saudara lebih baik dari Yesus nggak? Enggak, lalu kenapa harus tersinggung? Kalau Yesus saja tidak tersinggung, kenapa saudara tersinggung? Apa saudara lebih kudus, lebih mulia, lebih baik? Tidak mau ke gereja Berea? Saya katakan ya, kemanapun saudara pergi, gereja itu adalah bengkel. Bengkel apa? Bengkel orang-orang berdosa. Kita semua yang datang ke gereja adalah orang-orang, jawab sendiri, ngaku ya berdosa. Kita yang ke gereja semua adalah orang yang berdosa. Kita ke gereja untuk apa? Untuk diperbaiki. Soalnya banyak yang jeleknya. Nah, kalau dengar firman Allah, langsung saudara disadarkan, oh iya ya saya gitu ya suka kesinggung, suka marah, jangan lagi. Nah itu diperbaiki, dibenarkan, dipulihkan. Nanti kita keluar dari gereja, kita jadi orang benar. Firman Allah katakan apa? Allah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Terangnya tuh ada di dalam gereja, diperbaiki, dibenarkan. Sesudah diperbaiki dan dibenarkan, kita keluar. Kita sudah jadi anak terang, kita ke tempat gelap. Dan di tempat gelap, di dunia, di antara orang yang belum mengenal Tuhan, kita menjadi terang Kristus.
Kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca semua orang. Amin. Jangan sampai orang baca langsung katakan gini. Katanya orang Kristen, hidupnya kacau banget dia. Hidupnya jelek gitu. Jangan sampai begitu. Kita surat Kristus yang terbuka. Harusnya orang melihat kita dia berkata, oh pantas dia baik dan dia mah orang Kristen. Orang Kristen identik dengan kebaikan. Kenapa? Karena Allah kita Yesus Kristus super baik. Jadi kita pengikutnya harus menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita tidak baik maka kita mempermalukan nama Tuhan. Tapi kalau kita baik, kita seperti Kristus. Jangan sampai orang katakan, dia tidak seperti Kristus, dia mah kayak iblis. Maluin. Aduh, saya sampai bisa. Saudara tahu nggak kalau di gereja terjadi perpecahan. Tersinggung langsung pergi, langsung pecah. Siapa yang senang? Iblis. Iblis di belakang begitu lihat ada yang kusuk lagi berantem atau lagi selisih, maka dia di belakang. Dia ngomong ke temannya, ke setan-setan temannya. Pekerjaan kita jadi ringan ya, mereka sendiri yang lakuin perpecahan, perselisihan. Kita tinggal lihat. Senang. Iblis paling senang kalau di gereja ada perpecahan. Di rumah tangga ada perpecahan, iblis paling senang. Kenapa di rumah tangga saudara tahu bahwa suami istri bisa berantem? Kenapa? Karena masing-masing merasa benar. Tidak ada yang mau disalahkan. Benar? Apa benar? Siapa yang mau disalahkan? Tidak mau disalahkan, merasa benar. Saya mau saksiin nih, ini kisah nyata ya, bukan cerita dongeng. Ini ada sepasang suami istri. Jadi saya dengar sendiri dari mulutnya, dia berkata begini. Waktu sebelum nikah, saya melihat sosok seorang wanita yang cantik dan baik. Memang benar, namanya pacaran, yang keluar adalah yang baik-baik, benar kan? Enggak mungkin lagi pacaran, lagi manis-manis, langsung, sabal, langsung diputusin. Tapi lagi pacaran, manis-manis yang keluar, kata si suaminya, saya melihat sosok yang baik, jadi saya nikah sama dia. Tapi sesudah nikah baru saya sadar, dia adalah wanita yang egois, wanita pemarah, wanita yang mau menang sendiri, wanita yang keras kepala. Sehingga apa yang terjadi? Dalam rumah tangganya tidak ada komunikasi. Suaminya berkata, aku lebih intim, lebih dekat dengan HP. Istrinya bilang, aku lebih nyaman ngobrol dengan HP daripada dengan suami. Karena ketemu suami, ngobrol, cekcok, berantem. Akhirnya masing-masing, istri di atas pegang HP, suami di bawah pegang HP, anak di kamar pegang HP, rumah kayak rumah hantu. Nggak ada komunikasi, nggak ada bicara, makan masing-masing, siapa lapar ambil sendiri di meja. Buat apa rumah tangga kayak gitu? Istrinya berkata, aku menyesal nikah denganmu. Tapi apa boleh buat? Ada pepatah ngomong apa? Sudah terlanjur. Kau bisa ganti, kalau bisa tukar tambah mah pasti cari. Sayangnya suami istri nggak bisa tukar tambah. Jadi dipertahankan karena ingat firman Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia sekalipun menderita. Tapi zaman sekarang kita lihat artis-artis bahkan orang Kristen banyak yang kawin cerai. Kenapa? Karena tidak tahan. Tidak tahan. Tapi orang dulu, kalau saudara tahu orang totok zaman dulu itu lebih hebat. Kalau nikah dijodohkan, nggak ada pacaran. Jadi katanya kayak mama saya ngomong. Mama saya bilang saya nikah dengan papa kamu. Mau nikah sehari sebelumnya baru ketemu muka. Tidak tahu. Sesudah nikah baru tahu bahwa papa kamu galaknya minta ampun. Tapi karena orang totok harus tunduk kepada suami. Jadi dia tunduk, dimarahin tunduk. Zaman sekarang bukan tunduk tapi kok perempuan mau jawab tanduk ya? Harusnya laki-laki yang jawab tanduk gitu. Hai suami-suami di sini ada nggak istrinya yang suka tanduk?
Nggak ada ya, di sini mah baik-baik. Makanya jadilah jemaat Berea baik-baik semuanya. Jangan jadi jemaat yang lain, jadi jemaat Berea baik-baik, cari istri yang dalam Berea aja. Nggak ada yang mau jawab. Soalnya di sini mau cari istri di Berea aja. Saya lihat dari sini kayaknya semuanya udah tua-tua. Anak mudanya sedikit. Kasihan juga. Nah, saudaraku sekalian, itu. Jadi kita mari kalau lagi, saya suka ngajar ke anak-anak muda kalau lagi pacaran, buka mata yang gede, lihat kekurangannya apa. Nanti kalau udah menikah, tutup mata. Jangan lihat kekurangannya, cintai aja, cintai aja. Cintai aja, nggak apa-apa, cintai baru aman, baru tentram. Kalau nggak cintai mah cerai. Ya, nah itu, maju, wah, jamnya maju. Kembali ke Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Tadi udah sampai mana? Berkeliling sambil berbuat baik ya. Udah, kita jangan bahas berbuat baik, nanti semua kesinggung. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Di sini ada nggak yang dikuasai iblis? Nggak ada ya. Semua baik-baik ya. Tapi kalau udah di rumah kayak iblis. Berantem kayak sama suami kayak iblis. Marahnya kasar. Ya masih mending marahnya kasar. Ada yang sok istrinya kalau marah-marah terus gue nggak kasih kamu bulanan baru tahu rasa. Ya, jadi di gereja kayaknya kayak baik-baik, kayak malaikat. Di rumah kayak malaikat enggak? Nanti tolong laporin ya ke gembala sidang, istrimu, suamimu di rumah kayak malaikat enggak? Nah, saudaraku sekalian, di sini dikatakan Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Jadi jangan takut. Kalau saat ini kita masih dikuasai oleh nafsu kita, dikuasai oleh emosi kita, dikuasai oleh keserakahan kita. Percaya, Yesus akan menyembuhkan kita. Orang yang menyimpan akar kepahitan, orang yang menyimpan kebencian, nah, saudaraku sekalian, kalau saudara baca ayatnya maka saudara akan melihat bahwa Yesus dikatakan dia berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit dan orang lumpuh, orang buta, orang pendarahan, orang yang mati dibangkitkan. Ayatnya panjang jadi nggak usah dibaca. Tapi sesudah Yesus naik ke surga, maka pekerjaan itu diteruskan oleh muridnya yaitu Petrus. Saudaraku, saya mau bertanya. Petrus sebelum Yesus berikan Roh Kudus, Petrus adalah seorang penakut. Tapi sesudah Roh Kudus turun, Petrus diubahkan. Petrus diperbaharui, diberikan keberanian sehingga sekali berkhotbah dia 3.000 orang bertobat. Dia diberikan kuasa dan kuasanya tidak kalah dengan Yesus. Sesudah Yesus naik ke surga, Petrus meneruskan pekerjaan Tuhan dan banyak orang disembuhkan. Kita baca bersama di dalam, ini yang dikatakan ini Yesus ya. Kita maju ke ayat yang terakhir, Kisah Rasul. Yang tentang di sini dikatakan apa? Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Ini orang-orang banyak sedang mengejar Petrus ya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Hanya bayangannya orang akan sembuh. Dan juga orang banyak dari kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat. Dan mereka semua
Saudaraku sekalian, lihat kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Diteruskan oleh Petrus dan sekarang diteruskan oleh kita. Kalau Yesus bisa membangkitkan orang mati, tapi Petrus sebaliknya lebih hebat, mematikan orang hidup. Percaya nggak? Ananias dan Safira waktu datang kepada Petrus, Petrus bertanya, kan lagi musim nih, lagi viral, orang jual tanah, bawa harta ke depan Petrus, jadi dilihat orang, bangga, nanti pada tahu saya menyumbang. Jadi lagi viral, Ananias dan Safira menjual tanahnya, jadi Ananias bawa deh ke depan Petrus. Petrus tanya, apa hanya segini? Ananias bilang iya, langsung apa? KO, mati. Datang istrinya. Petrus bertanya, apa benar segini aja kalian menjual? Iya. Mati. Jadi Petrus hebatnya mematikan orang yang hidup. Saudara mematikan orang yang hidup atau membangkitkan orang mati? Saudara tuh dan saya seringkali membuat kesal orang. Sampai orang merasa lebih baik mati daripada kenal kamu. Gawat kan? Gawat. Harusnya orang berkata, saya merasa bahagia ketemu kamu. Bahagia. Saya paling bahagia kok ketemu sobat saya. Sobat saya yang setia siapa? Pada tahu. Ibu Meme itu sahabat saya. Senang kok ketemu dia. Kenapa senang? Soalnya orang suka ngomong, saya bule, dia hideng. Jadi kalau disatukan jadi sepasang gitu. Jadi saya suka ganggu dia, dia suka ganggu saya. Tapi kami gak pernah kesinggung. Sebab kami sudah dipersatukan di dalam kasih. Enggak kesinggung. Ngapain kesinggung? Rugi kalau kesinggung. Rugi. Ya, jadi saudaraku sekalian, jadi lupa sampai mana. Tadi sampai orang yang di roh jahat ya, dibawa Petrus sembuh. Sekarang Petrus gak ada, kita yang terusin. Kita tidak bisa membangkitkan orang mati. Kita tidak bisa membangkitkan orang yang lumpuh. Tapi kita bisa membangkitkan iman orang yang mati. Rohani orang yang mati. Kita bisa memberikan semangat kepada orang yang sedang patah semangat. Orang yang sedang putus asa. Orang yang sedang bersedih. Kita bisa memberikan dia, membangkitkan imannya, menyembuhkan, memulihkan sakit hatinya. Kita bisa berkata kepadanya, jangan sakit hati, apapun yang terjadi ingatlah Tuhan. Berbuat baiklah selama ada kesempatan. Itu ada dalam Galatia 5 tadi. Galatia 5 ayat yang Galatia 5 ayat yang ke-10. Coba Galatia 5 ayat 10. Ya kalau nggak salah ya Galatia 5 ayat 10. Ya ayat 10-nya. Salah bukan ini. Nah karena itu saya senang dengan ayat ini. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi ada nanti nggak ada kesempatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita yang di Berea. Berbuat baik kepada teman-teman yang kita yang di Berea. Ya. Jadi selama ada kesempatan artinya akan tiba waktunya tidak ada kesempatan untuk kita berbuat baik, untuk kita mendoakan orang, benar? Berapa sih umur kita? Tuhan berkata paling berikan kita 70. Kalau lebih bonus 80, 90. Tapi kalau 90 ngomongnya udah mau kemana? Ini saya daging apa kok keras? Udah begitu. Paling bagus sampai 70 masih kuat. Aduh saya umurnya sekarang sudah 66 tinggal 4 tahun 70 sampai. Jadi saya sekarang harus makan yang enak biar enggak. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan. Saudaraku sekalian, hidup ini hanya titipan Allah.
Apa yang saudara punya, apa yang saya punya, semuanya milik Tuhan. Kita nggak memiliki hak pakai, hak milik, nggak. Apa yang ada pada kita bukan hak milik, tapi hak pakai. Berapa tahun yang bisa kita pakai? Tadi saya katakan 70, 80, 90. Ya, itu hak pakai. Tapi waktu kita mati bawa nggak? Nggak ada. Sekalipun kita kaya raya, punya Mercy, punya apa, mati nggak bawa. Makanya orang Mandarin, bahasa Mandarin suka katakan sen putai lai, se putai qi. Lai kong, qi ye se kong. Kosong, tidak membawa apa-apa. Saya sering campurin Mandarin, nanti lama-lama saudara pada pinter. Nah, saudaraku sekalian, kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Jadi selama kita diberikan kesempatan, mari kita berbuat baik. Selama kita diberikan kesempatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati. Jadi kalau ada uang nikmati aja, jangan ada uang disimpan ke kaleng kongguan. Makannya ikan asin terus. Saya ngomong gitu bener, bukan jempol. Dulu di kampung saya kalau ada yang belum tahu saya kenalin. Namanya Kuala Tungkal. Provinsi Jambi, Kuala Tungkal ya, Sumatera. Itu ada orang Totok tetangga saya, orang Totok yang dari Congkuo. Wow, zaman dulu kan gak ada bank, jadi uangnya dimasukin ke kaleng kongguan. Anak istrinya di Congkuo. Jadi dia hanya kumpulin, nanti kalau ada yang pulang Congkuo dia titipin. Nah, dia hemat makannya, tahu gak konghu? Orang sini gak tahu ya. Konghu itu kayak tahu diasinkan, jadi makan itu hemat karena asin. Makan nasi pakai itu colek dikit, sudah hemat banget. Satu hari dia meninggal. Orang beresin rumahnya, begitu buka kaleng kongguan, bukan kue kongguan, uang 1 kaleng kongguan. Yang nikmati siapa? Teman-temannya yang menemukannya, karena anak istrinya ada di Congkuo. Bisa nikmati gak dia? Kasihan deh, dia hemat setengah mati. Makanya firman Tuhan katakan dalam pengkhotbah, ada yang diberi kuasa untuk menikmati, tapi ada yang tidak diberi kuasa untuk menikmati. Jadi saudara kalau tidak mau menikmati babi panggang, kirim ke saya. Saya mah bisa nikmati. Ya, mau ada apa yang enak, kirim ke saya pasti nikmati. Karena makan babi panggang saya juga tetap kurus. Jadi gak kelihatan, gak rugi, jadi kirim aja yang banyak. Saudara yang takut gemuk jangan makan. Jangan makan, takut nanti tambah gemuk, kirim aja ke saya. Enggak enak di ujung ya. Begitu ngomong kirim ke saya, semua muka semuanya diem. Kayaknya aduh berat, harus kirim semua, enggak ada yang mau tuh. Diem, enggak ada yang tersenyum. Kasihan saya. Nah yang terakhir, aduh udah waktunya. Oke, terakhir Kisah Rasul, kembali ke Kisah Rasul 10 ayat 38, sekarang benar terakhir. Terakhir ya, yang ujung aja, sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa melakukan segalanya karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Bulan Mei ini kita bahas tentang Roh Kudus. Jadi saudara harus ingat bahwa Yesus naik ke surga, dia kirimkan penolong, penghibur, Roh Kudus. Hari ini adalah hari ketiga, minggu depan hari ke-10, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi Yesus, Roh Kudus itu juga mengurapi kita semua. Kita akan disertai kemana saja kita pergi, kita diberikan kuat kuasa. Oleh sebab itu, jangan fokus kepada dunia. Dunia ini hanya sementara. Saudara sadar, saudara tahu, saudara percaya kita hidup di akhir zaman, benar? Mungkin kita generasi terakhir. Kita hidup di akhir zaman, saudara boleh lihat. Tidak ada kebaikan, tambah lama tambah kacau, pembunuhan lebih sadis. Ya, orang sampai mutilasi ya? Hah? Oh ya udahlah. Saya takut salah ulang. Ya itu terjadi pembunuhan demi pembunuhan.
kekejaman perang Israel apa udah selesai? Tidak. Ini semuanya tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu jangan fokus kepada dunia, tapi fokuslah kepada Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menderita, yang sudah menebus kita. Fokus kepada salib Kristus, maka saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Bangkit berdiri. Yang semangat ya. Katakan, bersama-sama katakan, Yesus hidup. Luar biasa. Saya mau laki-laki yang ngomong, perempuan semua diam ya. Kita lihat suaranya keras siapa, soalnya belum makan nih. Di bawah nanti mereka baru ngemil. Katakan, Yesus hidup. Wow, mantep. Takut nggak dikasih makan ya di bawah. Coba sekarang perempuan katakan, Yesusku hidup. Karena perempuan, saya mihak perempuan dong. Perempuan lebih keras walaupun lebih kecil. Ya oke, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Roh Kudus ada beserta kami. Bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Immanuel, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Urapi kami satu persatu dengan kuat kuasa-Mu. Penuhi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu. Biar kiranya Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kami. Mengurapi kami, membakar kami, membangkitkan kami, memulihkan keluarga kami. Kami dipulihkan, dibangkitkan, disembuhkan. Oleh karena Yesus mengasihi kami. Haleluya Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Sungguh baik, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan,